Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6, khususnya SDT Al-Uswah Magetan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu baik-baik saja. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kali ini pertemuan kita berbeda dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kalau dalam pembelajaran sebelumnya kita bisa bertatap muka, kita bisa bercanda, bisa bergurau, belajar bersama-sama. Namun kali ini kita ketahui bersama karena kondisi kita tidak bisa berhadapan. Namun demikian, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Ustadz berpesan, marilah kita tetap menjaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tak lupa selalu berdoa semoga pandemi corona segera meninggalkan negeri kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada zaman dahulu kaum Quraisy berusaha menghentikan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Mereka khawatir agama nenek moyang mereka hilang karena kedatangan agama baru, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mereka mengajak berunding, mengajak pada Rasulullah, mereka mengajak membuat kesepakatan bahwa selama 1 tahun kaum kafir Quraisy akan ikut melaksanakan ibadahnya orang-orang Islam. Dan 1 tahun kemudian orang-orang Islam mengikuti ibadah kaum kafir, yaitu menyembah berhala. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, pemohon petunjuk untuk menjawab ajakan kaum kafir Quraisy tersebut. Dan kemudian turunlah surat Al-Kafirun. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini, pembelajaran yang pertama ini, kita nanti akan membahas materi tentang surat Al-Kafirun. Dan materi ini akan kita bahas selanjutnya. Dan marilah sebelum kita membahas materi ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan Al-Fatihah tadi bisa menambah keberkahan pembelajaran hari ini. Dan kita hari ini akan membaca atau mempelajari Al-Kafirun. Yang pertama, kita akan memahami tentang surat Al-Kafirun. Yang kedua, membaca dan mengartikan surat Al-Kafirun. Yang ketiga, memahami makna dari surat Al-Kafirun. Baik, untuk anak-anakku yang saya banggakan, untuk yang pertama, marilah kita lihat gambar berikut. Dalam gambar berikut kita melihat di sini ada beberapa tempat beribadah. Di situ ada gambar gereja,
gambar vihara, ada gambar pura, dan juga gambar kelenteng dan masjid. Kalau kita melihat gambar tersebut, tentu kita akan berpikir, tentu kita akan tahu bahwa di negara kita itu ada beberapa macam agama. Namun kita juga tak tahu, meskipun ada beberapa agama, namun mereka hidup dalam kerukunan, hidup dalam kedamaian. Kenapa? Karena mereka saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan sikap hidup toleransi ini di dalam Islam dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun. Oleh sebab itu, mari kita pelajari surat Al-Kafirun. Kita kenal surat Al-Kafirun. Kita baca, kita artikan, dan kita pahami makna apa yang ada di surat Al-Kafirun. Baik, kita yang pertama kita coba mengenal surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Disebut surat Makkiyah karena pertama, surat ini disebut surat Al-Kafirun atau orang-orang kafir karena surat ini memerintahkan Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau takkan menyembah berhala yang mereka sembah. Surat Al-Kafirun dinamakan juga surat Al-Ibadah karena surat ini memproklamirkan ibadah hanya kepada Allah dan takkan beribadah kepada berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Nama lain surat Al-Kafirun yaitu surat Muhasyihosyah yang berarti penyembuh, karena kandungannya bisa menyembuhkan dan menghilangkan penyakit kemusyrikan. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, agar lebih yakin, marilah kita coba kita baca surat Al-Kafirun bersama-sama, kemudian kita baca artinya. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud,
dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, setelah kita membaca surat Al-Kafirun dan juga mengartikannya, tentu kita bisa mengambil hikmah atau inti atau makna dari surat Al-Kafirun tersebut. Adapun inti atau makna surat Al-Kafirun diantaranya adalah: yang pertama, penolakan atas permintaan orang-orang kafir yang mengajak Rasulullah atau umat Islam menyembah apa yang mereka sembah, yaitu berhala. Yang kedua, kita umat Islam dilarang bekerja sama dalam hal akidah atau keyakinan dan juga ibadah dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, kita harus saling menghormati kegiatan ibadah yang dilakukan pemeluk agama lain. Yang keempat, kita diperbolehkan bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam hal kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, dan juga muamalah. Anak-anakku yang saya sayangi, dari inti atau makna surat Al-Kafirun tersebut, kita bisa menggarisbawahi bahwa sebagai umat manusia, sebagai orang Islam, agama yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, maka kita harus selalu menjaga kerukunan. Kita harus saling menghormati antara manusia satu dengan manusia yang lain. Meskipun kita berbeda agama, kita boleh bekerja sama dalam hal kehidupan sosial, dalam hubungan muamalah. Namun satu hal yang tidak boleh kita lakukan adalah kerjasama dalam hal ibadah, apalagi tentang akidah atau keyakinan. Kita harus yakin hanya kepada Allah. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu harus kita pegang kuat-kuat. Dan kita harus yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Meskipun begitu, kita juga harus menghormati agama yang lain. Kita menghormati kegiatan ibadah mereka. Kita tidak boleh saling mengganggu. Anak-anakku yang Ustaz sayangi, khususnya kelas 6 yang Ustaz hormati, yang Ustaz sayangi dan juga Ustaz banggakan. Demikian tadi pembahasan materi tentang surat Al-Kafirun tentang tema indahnya saling menghormati. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat. Dan nanti silahkan video ini diulang berkali-kali. Nanti seandainya ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Dan untuk yang terakhir, nanti tugas silahkan dilihat di kolom berikut. Dan marilah pembelajaran hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.